Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai gaya gerak listrik induksi atau disebut juga GGL induksi. Berikut ini adalah poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep dari flux magnet. Lalu kita lanjutkan mengenai hukum Faraday dan hukum Lenz, yang mana kedua hukum ini merupakan hukum-hukum yang mendasari mengenai GGL induksi. Nah, lalu berikutnya kita akan membahas mengenai aplikasi dari GGL induksi, yaitu pada generator. Dan yang terakhir kita akan membahas juga mengenai arus pusar. Baik, kita mulai dengan membahas terlebih dahulu mengenai flux magnet. Seperti yang kita pernah bahas pada materi-materi sebelumnya, bahwa medan magnet merupakan salah satu contoh dari medan vektor yang penggambarannya itu digambarkan dalam bentuk garis-garis panah, ya. Garis-garis panah yang memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, maka flux dari medan magnet ini memiliki pengertian bahwa flux magnet adalah jumlah garis-garis medan magnet yang menembus suatu permukaan, ya. Nah, jadi flux magnet ini adalah jumlah garis-garis medan magnet yang menembus suatu permukaan. Nah, di sini jadi misalkan kita memiliki suatu luas permukaan, ya, luas permukaan ini misalkan gambarnya kita memiliki suatu luas permukaan yang kita lihat secara perspektif, ya. Yang kita lihat secara perspektif di sini memiliki luas permukaan, kemudian kita berikan medan magnet di dalamnya, gitu ya, seperti dengan arah sedemikian rupa membentuk sudut theta, ya, seperti ini. Nah, maka jumlah garis-garis dari medan magnet ini itu kita sebut sebagai flux magnet, ya. Kita sebut sebagai flux magnet. Nah, ini adalah contoh lainnya. Ini kalau kita perhatikan dari samping, ya. Kalau kita perhatikan dari samping, maka si luas permukaan itu dapat kita lihat sebagai suatu garis, ya. Dapat kita lihat sebagai suatu garis. Nah, di mana ini adalah medan magnet, garis-garis medan magnetnya, dan ini adalah ini karena dia luas permukaan, karena kita lihatnya dari samping dan si luas permukaannya itu dia memiliki arah orientasi miring, ya, seperti ini, maka ini adalah arah muka dari luas permukaannya itu memiliki arah miring juga, ya, seperti ini. Nah, ini adalah arah dari muka luas permukaannya, ya, arah mukanya. Nah, ini kita sebut sebagai vektor A, sedangkan ini adalah theta, sudut yang dibentuk oleh arah dari vektor medan magnet terhadap vektor dari luas permukaan, ya. Vektor dari muka luas permukaan. Nah, untuk menghitung flux magnet kita bisa menggunakan rumus ini. Flux magnet sama dengan vektor medan magnet dikalikan secara dot dikalikan dengan vektor luas permukaan. Nah, di sini karena dia bentuknya vektor, ya. Dan jika kita ingin menghitungnya menggunakan nilai skalarnya, menggunakan nilainya, maka kita bisa menguraikan rumus ini menjadi seperti ini. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung besar dari flux magnet, ya. Jadi B, nilai medan magnet dikalikan dengan luas permukaan dikalikan dengan cos theta-nya, ya, seperti itu. Nah, dan ini adalah keterangan-keterangannya bahwa flux magnet ini memiliki satuan yaitu adalah Weber, dan luas penampang ini satuannya adalah meter persegi, ya, ya, dan seterusnya, ya. Dan medan magnet ini satuannya adalah Tesla, ya. Nah, bisa kita lihat di sini animasinya mengenai flux magnet ini, ya. Nah, di sini jadi flux magnet ini dia ditentukan oleh 3 parameter. Parameter yang pertama itu adalah luas permukaan, ya, luas permukaan. Nah,
Kemudian parameter kedua itu adalah medan magnet, tentu saja medan magnet, dan yang ketiga adalah sudutnya, ya, sudut yang dibentuk antara arah medan magnet dan arah dari vektor luas permukaannya. Nah, ketika luas permukaannya kita perbesar, ya, kita perbesar, maka jumlah flux yang menembus permukaan ini akan semakin banyak, ya, akan semakin besar. Nah, ini adalah nilai flux yang dihitung dari program simulasi ini, ya. Kalau kita perbesar luas permukaannya, maka jumlah garis yang menembus permukaan ini akan semakin banyak, ya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil kalkulasi, hasil perhitungan dari program simulasi ini, ya. Nah, ketika nilainya kita perkecil, ya, jumlah garis-garisnya juga akan semakin sedikit, ya, yang menembus permukaan ini, ya. Nah, kemudian flux magnet juga nilainya ditentukan oleh sudutnya, ya, orientasi dari sudut yang dibentuk antara luas permukaan terhadap medan magnetnya. Nah, ini dapat kita lihat dari ini, ya. Kita bisa variasikan ini. Kalau dia bentuknya posisinya seperti ini, gitu ya. Artinya luas permukaan itu memiliki arah yang sama dengan medan magnet, ya. Maka nilai sudut tetanya itu adalah 0, ya, seperti itu. Nah, ketika kita mengubah nilai sudutnya, misalkan kita perbesar, gitu ya, seperti ini, nah, maka bentuk permukaannya dia akan menghadap miring ke atas, ya, seperti ini. Nah, semakin besar nilai sudutnya, maka jumlah garis-garis, ya, bisa kita perhatikan di sini, maka kita bisa melihat bahwa jumlah garis-garis yang menembus luasan permukaan ini akan semakin kecil, ya, semakin kecil. Kalau kita perbesar terus, maka dia akan semakin kecil dan hasilnya akan nilainya 0, ya, ketika dia sudutnya 90 derajat. 90 derajat ini adalah sudut yang dibentuk antara arah luas permukaan terhadap arah medan magnet, ya. Nah, ketika kita perkecil kembali, maka si permukaan ini akan ditembus oleh medan-medan magnet, ya. Semakin kecil akan semakin besar. Seperti itu, ya. Oke. Kemudian kita akan membahas mengenai GGL induksi, ya. Jadi GGL induksi adalah tegangan listrik yang dihasilkan akibat adanya induksi magnet. Itu adalah GGL induksi. Nah, sekarang bagaimana tegangan listrik ini bisa dihasilkan, gitu ya, oleh medan magnet. Nah, tentu saja di sini ada ketentuan bagaimana tegangan listrik ini dia dapat timbul, ya, dapat dihasilkan. Nah, dihasilkannya tegangan listrik ini itu dijelaskan melalui hukum Faraday, ya. Melalui hukum Faraday, yaitu melalui suatu persamaan matematis sebagai berikut, yaitu adalah di sini, ini adalah GGL tegangan listrik sama dengan negatif dari N ini adalah jumlah lilitan, jumlah kumparan, dikalikan dengan delta atau perubahan flux dibagi dengan perubahan waktu, ya. Jadi E sama dengan min N dikalikan dengan delta flux dibagi delta T. Nah, dari hukum Faraday ini, dari persamaan matematis hukum Faraday ini, kita bisa melihat bahwa tegangan listrik ini ditimbulkan akibat adanya perubahan flux, ya. Akibat adanya perubahan flux pada suatu kumparan, ya, atau pada suatu lilitan kawat, ya. Nah, maka dia akan menghasilkan arus listrik. Nah, contoh aplikasi atau penerapan dari hukum Faraday ini yang paling banyak dimanfaatkan itu adalah contohnya pada generator listrik, ya. Contoh pada generator listrik. Ini adalah contoh penerapan dari hukum Faraday. Nah, ketika di dalam suatu lilitan kawat itu
timbul tegangan listrik, nah maka di dalamnya juga, di dalam suatu loop tertutup, maka di dalamnya akan timbul arus listrik ya. Pertanyaannya adalah bagaimanakah arah arus induksi yang dihasilkan oleh GGL induksi ini ya. Nah, untuk menentukan arah arus induksi yang dihasilkan oleh medan magnet ini, maka dijelaskan melalui hukum Lenz ya. Dimana hukum Lenz ini merupakan tanda negatif pada hukum Faraday ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah tanda, di sini terdapat tanda negatif. Ini merupakan hukum Lenz ya, yang menyatakan arah arus induksinya gitu ya. Nah, jadi arah arus listrik GGL yang dihasilkan itu sedemikian rupa melawan perubahan flux ya, melawan perubahan flux. Nah, jadi kalau kita perhatikan itu arahnya seperti ini ya, contohnya itu. Misalkan di sini kita memiliki suatu kumparan ya. Kemudian di depannya kita dekatkan medan magnet ya, medan magnet ini utara, ini selatan. Ketika kita menggerakkan medan magnet ini ke arah lilitan kawat ya, dengan kecepatan V, maka medan magnet yang menembus ya, yang masuk ke lilitan kawat ini akan semakin besar ya, karena semakin mendekati kutub, itu medan magnetnya semakin besar nilainya dan arahnya masuk ke kanan ya, seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan tangan kanan ya, jempol kita arahkan dengan arah medan magnet, dia membesar berarti ke kanan, maka 4 jari tangan kita ini dia arahnya akan ke bawah ya, berputar seperti ini. Maka karena kalau dia negatif, maka arah arus induksi arahnya akan berlawanan, maka arahnya akan ke sini ya, seperti itu. Nah, itu adalah ilustrasinya ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat simulasinya, animasinya. Nah, ini kita memiliki suatu lilitan kawat ya, kumparan yang dihubungkan ke voltmeter atau galvanometer. Kemudian di sini kita memiliki magnet batang ya. Ini kutub selatan, ini kutub utara. Nah, kutub selatan artinya dia arah medan magnetnya masuk ya. Kalau ini dia keluar. Nah, ketika saya menggerakkan magnet ini ya, maka pada kawat ini akan timbul arus listrik ya, Gitu. Arus listrik ini dia akan timbul selama saya menggerakkan batang ini ya. Ketika saya bergerak, dia akan muncul. Ketika saya diam, maka arus listrik ini akan hilang ya, Jadi arus listrik ini dia akan muncul selama atau ketika kita menggerakkan, atau ketika medan magnet yang menembus lilitan kawat ini dia berubah ya. Ketika kita bergerak artinya dia berubah medan magnetnya. Ketika batangnya berhenti, maka medan magnetnya dia tidak berubah. Di sini ada medan magnet tapi dia tidak berubah medan magnetnya. Ya, seperti itu. Ketika saya gerakan masuk ya, artinya medan magnetnya semakin membesar ya, dan arahnya ke kanan ya, membesar arahnya ke kanan. Nah, kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan, maka jempol kita arahkan ke arah medan magnet ya, dan keempat jari tangan kita itu arahkan ke lilitan kawatnya gitu ya, jadi mengitari lilitan kawatnya. Nah, maka arah arus listrik induksinya adalah kebalikan dari arah keempat
jari tangan kita ya, tangan kanan kita seperti itu ya. Nah, begitupun sama ya, ketika dibalik juga seperti itu ya. Ketika didekatkan ya, maka arah arusnya juga akan berlawanan dengan arah yang tadi ya. Ketika masuk dia bergeser ke kiri ya. Saya ulangi, ketika saya masuk jarumnya bergerak ke kiri ya. Kalau dibalik kutubnya ini selatan utara, nah ketika bat magnetnya masuk dia bergeraknya ke kanan ya, seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya ya, mengenai penyebab dari GGL induksi ya, penyebab dari GGL induksi. Oke ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa flux medan magnet itu dipengaruhi oleh 3 parameter ya. Yang pertama adalah medan magnet, yang kedua adalah luas permukaan, yang ketiga adalah sudut yang dibentuk oleh arah luas permukaan terhadap arah medan magnet ya. Maka jika kita menginginkan flux magnet itu berubah, maka ketiga parameter tersebut itu harus berubah ya. Jadi flux akan berubah jika salah satu dari ketiga parameter ini berubah atau semuanya berubah. Oke. Nah, ini contoh ketika besar medan magnet yang berubah ya. Jadi medan magnetnya berubah, maka meskipun dia luas permukaannya tetap dan arahnya tetap ya, maka dia juga akan menghasilkan GGL induksi ya. Nah, begitupun ketika luas permukaannya berubah ya. Ketika luas permukaannya berubah, maka hal ini juga akan menimbulkan GGL induksi ya, akan menimbulkan tegangan induksi ya. Ketika kita memutarkan kumparannya ya, kumparannya. Jika kita menginginkan perubahan dari sudut tetanya, maka si kumparan ini bisa kita putar ya, bisa kita putar sehingga menyebabkan sudut teta ini akan berubah, dan akibat perubahan sudut teta akan mengakibatkan perubahan flux ya, seperti itu. Jadi ini adalah ketiga cara dari bagaimana kita bisa menghasilkan perubahan flux. Baik, sini kita lihat contohnya. Induksi medan magnet yang berubah selama 0,1 detik itu diberikan seperti pada gambar ya. Jadi di sini kita memiliki suatu kumparan yang diberi medan magnet, dan medan magnetnya itu di sini berubah ya, dikatakan dia berubah selama 0,1 detik seperti itu, dengan nilai-nilai spesifikasi seperti ini ya. Ini N adalah jumlah lilitannya, 200 lilitan untuk kawat ini, dan A adalah luas permukaannya, luas penampang ya, yang nilainya 45 cm persegi, dan B1 ini adalah medan magnet awal ya, sebelum dia berubah nilainya 0,2, dan ini B2 adalah medan magnet setelah dia berubah ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah tentukan GGL induksi yang dihasilkan oleh lilitan kawat tersebut. Nah, kita lihat pembahasannya. Jadi di sini yang mengalami perubahan, yang berubah itu adalah medan magnetnya ya. Medan magnet yang berubah itu menyebabkan flux magnet juga berubah ya. Nah, perubahan flux magnet itu nanti akan menghasilkan tegangan listrik ya, tegangan listrik induksi. Oke, karena di sini fluxnya berubah, maka kita bisa menghitung flux 1 ya, sebelum dia berubah. Kita masukkan angka-angkanya, akan menghasilkan 9 × 10⁴ Weber, dan kita hitung flux 2 ya, flux ketika dia setelah berubah. Kita masukkan ke rumusnya, maka kita bisa mendapatkan nilai fluxnya yaitu 13,5
kali 10 pangkat min 4 Weber ya. Nah, ini adalah flux sebelum, ini adalah flux setelah ya. Setelah dia berubah. Nah, maka setelah itu baru kita bisa menentukan nilai GGL induksinya, gitu ya, GGL induksi, gitu ya, tegangan induksinya. Jadi semakin besar nilai perubahannya, maka semakin besar tegangannya, dan semakin cepat ya perubahan itu perubahan flux yang terjadi, maka hal itu juga akan mempengaruhi nilai tegangan listrik yang dihasilkan ya, seperti itu. Nah, jadi kita tinggal masukkan ya ke rumus hukum Faraday ya. Di sini kita tidak perlu menggunakan tanda negatif ya, karena di sini kita tidak menentukan arah arus induksinya. Oke, seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan ya. Q2 ini adalah delta Q, yaitu Q2 dikurangi dengan Q1 ya, sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, di sini satuannya hati-hati, ini satuannya harus dirubah ke meter ya. Harus dirubah ke meter ya, jadi seperti ini. Kemudian delta T-nya ini adalah selang waktu yang dibutuhkan oleh flux untuk berubah ya dari Q1 ke Q2. Nah, tadi sebelumnya di soal sudah diberikan nilainya adalah 0,1 ya. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus ini, maka kita akan mendapatkan nilainya adalah 0,9 volt ya. Nah, ini adalah nilai tegangan listrik yang dihasilkan oleh lilitan kawat ini. Seperti itu. Baik, sekarang kita lihat ke contoh kasusnya untuk aplikasi dari GGL induksi. Nah, tadi di awal ya sudah kita lihat, sudah kita singgung bahwa salah satu contoh aplikasi yang terkenal itu adalah diterapkannya pada generator listrik ya, pada generator listrik PLN ya, generator listrik. Nah, jadi generator listrik ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik ya. Jadi ini alat merupakan alat penghasil energi listrik ya, yang mana digunakan untuk mengubah dari energi mekanik, dari energi gerak ke energi listrik ya. Nah, perubahan flux yang terjadi pada generator itu terjadi akibat perubahan sudut ya. Terjadi akibat adanya perubahan sudut ya. Jadi ketika kita ingin menghasilkan listrik ya, maka si kumparan ini itu harus kita putarkan ya, harus kita putar. Nah, untuk memutarkan kumparan ini itu kalau pada listrik PLN ya, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, biasanya digerakkannya itu oleh aliran air ya, oleh aliran air yang mengalir ya. Seperti itu. Jadi aliran air yang berasal dari hulu itu dialirkan pada generator, sehingga akibatnya akan menggerakkan rotor ya, ini namanya rotor, akan menggerakkan kumparan ini. Nah, akibat kumparan yang berputar di sekitar medan magnet ini, hal ini akan menyebabkan perubahan flux ya, Akibat terjadinya perubahan flux pada lilitan kawat yang menembusnya, yang ditembus oleh medan magnet, maka di sini akan menghasilkan arus listrik induksi ya, akan menghasilkan tegangan induksi. Nah, nilai tegangan listrik induksi yang dihasilkan ya oleh generator ini itu dapat kita hitung dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi tegangan listrik sama dengan N jumlah lilitan kumparan dikalikan dengan luas penampangnya dikalikan dengan besar medan magnet yang menembusnya, dikalikan dengan omega dan dikalikan dengan sin theta ya.
Nah, ini sin theta ini merupakan sudut putarannya ya, sudut putarannya. Nah, rumus ini itu diperoleh dari hasil penurunan dari hukum Faraday ya. Jadi dari hukum Faraday yang sebelumnya itu diturunkan ya, maka kita akan mendapatkan persamaan atau rumus untuk menghitung tegangan listrik ya, seperti ini ya. N kali A kali B kali omega ya, kali sin theta. Ini omega ini sama dengan, kalau kita urai kembali, omega ini merupakan kecepatan sudut yang nilainya dapat kita hitung menggunakan rumus ini, 2pi dikalikan dengan F ya. F ini adalah frekuensi, atau frekuensi ini adalah banyaknya putaran per detik ya, seperti itu. Oke, kita lihat contoh ilustrasinya, animasinya. Nah, ini kita memiliki generator AC ya. Generator AC ini dia memiliki dua cincin ya. Ini kumparan ya, kumparan. Kemudian di sini dihubungkan ke lampu ya, dihubungkan ke lampu. Nah, di sini ada dua parameter yang bisa kita variasikan ya. Ini parameter kecepatan putaran, satuannya RPM ya. Dan ini adalah parameter medan magnet ya. Ini misalkan kita berikan 7 Tesla, putarannya misalkan 200 RPM ya. Nah, kita lihat ya, simulasikan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah arus listrik yang dihasilkan ya. Ini adalah arus listrik induksi. Nah, bisa kita perhatikan di sini bahwa arahnya ini dia berubah-ubah ya. Arah arus listriknya itu dia berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena berubahnya sudutnya itu ya. Karena perubahan sudut ya, ketika dia melewati sudut 180 derajat ya, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita tambahkan RPM-nya ya, kecepatan sudutnya kita tambahkan. Nah, maka dia akan bergerak lebih cepat ya. Pergerakan yang lebih cepat ini akan membuat listrik yang dihasilkan akan semakin besar ya, semakin besar. Seperti ini. Pergerakannya akan semakin arus listriknya akan semakin besar ya, dan semakin cepat ya arahnya, perubahan arahnya. Gitu. Begitupun sama halnya ketika kita menambahkan medan magnetnya. Ya. Maka besar arus listrik yang dihasilkannya akan semakin besar. Nah, ini adalah sumber dari listrik arus bolak-balik ya. Arus bolak-balik dihasilkan oleh generator ya. Nah, kalau kita perhatikan ya pada grafiknya, di sini kita bisa melihat tegangan terhadap waktunya itu, dia bentuknya itu sinusoidal ya. Bentuknya itu bergelombang. Nah, ini nanti ini merupakan bentuk dari listrik arus bolak-balik ya. Ini arus bolak-balik yang nanti akan kita pelajari pada bab yang akan datang ya. Nanti kita akan membahas mengenai arus listrik bolak-balik ya, di mana arus listrik bolak-balik ini dihasilkan, salah satunya itu adalah dihasilkan oleh generator AC ya, generator AC. Kemudian berikutnya yaitu mengenai arus pusar ya. Arus pusar ini dapat disebut juga sebagai eddy current ya, atau arus eddy. Nah, arus pusar ini adalah arus yang timbul di dalam sebuah plat konduktor jika digerakkan di dalam medan magnet. Jadi, misalkan kita memiliki plat ya, kita memiliki plat konduktor. Kita punya plat. Kalau tadi bentuknya
kumparan ya. Kumparan itu kan bolong ya tengahnya. Kalau ini dia solid ya, bagian tengahnya itu solid. Kita punya plat. Nah, ketika plat ini kita gerakan ya, ketika plat ini kita tempatkan di dalam medan magnet, maka pada plat ini akan timbul, atau pada plat ini akan memiliki flux magnet ya, akan memiliki flux magnet. Dan ketika plat ini kita tarik, kita gerakan, maka pada plat ini akan timbul perubahan flux magnet ya, akan timbul perubahan flux magnet. Nah, karena adanya perubahan flux magnet, maka di dalam plat ini akan timbul arus induksi, akan muncul arus listrik induksi ya. Nah, berbeda dengan pada kasus kumparan. Kalau pada plat, arus induksi yang dihasilkannya itu terjadi pada seluruh bagian dari plat ini ya. Jadi di sini tuh terdapat arus listrik ya, terdapat arus listrik yang berputar ya, yang berputar arahnya itu diakibatkan adanya arus ya, akibat si plat ini digerakkan ya, seperti itu. Nah, arus listrik yang berputar ini itu disebut sebagai arus pusar ya, atau eddy current. Nah, arus pusar ini itu menyebabkan timbulnya daya disipasi pada plat logam ya. Jadi pada permukaan plat logam ini akan terasa panas ya, akan terasa panas akibat adanya arus pusar ini gitu ya, seperti itu. Jadi kalau gerakannya makin cepat ya, si plat ini digerakkan di dalam medan magnet, maka arus listriknya juga akan semakin besar ya, arus pusarnya juga. Nah, semakin besar arus pusarnya itu, maka akan semakin maka daya disipasinya juga akan semakin besar ya yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, biasanya arus pusar ini itu terjadi pada trafo ya, pada trafo. Nah, untuk mengurangi arus pusar ya, biasanya pada trafo itu logam besi ya, inti besinya itu dia dibuat berlapis-lapis ya, sehingga arus pusarnya itu dia tidak akan mengalir ke bagian yang lain, dia akan terhenti gitu ya, dia akan terputus ya. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari GGL induksi ya, dari efek GGL induksi, baik yang menguntungkan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia ya, contohnya generator tadi, dan contoh contoh GGL induksi yang sifatnya merugikan ya. Jadi arus pusar ini dia sifatnya merugikan ya. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.